lagi bersama Kak Angel di dalam ibadah online gereja anak. Wah, Kak Angel udah kangen banget nih ketemu adik-adik semuanya yang ada di rumah. Kak Angel yakin pasti adik-adik di rumah juga sudah tidak sabar kan untuk mengikuti ibadah online gereja anak. Nah, adik-adik, meskipun kita ibadahnya masih di rumah, tapi adik-adik harus terus ingat bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan adik-adik semuanya. Sebelum kita mengikuti ibadah online ini, yuk Kakak Angel ajak kalian semua untuk berdoa. Mari lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, dan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah online. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak-adik semuanya sehat kan? Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kakak semuanya lebih cepat berdiri. Kita dengan pujian Pure Pure Pure. Bangkit
Pada satu hari ada dua benih yang berteman. Namanya benih A dan benih B. Benih A dan benih B pada waktu itu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Benih A memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhannya, sehingga firman Tuhan yang didengarkan oleh benih A dapat disimpan, diingat di dalam hatinya. Sedangkan benih B, dia tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya benih B tidak dapat mengingat firman Tuhan, dan firman Tuhannya tidak ada dalam hatinya. Adik-adik, tampaknya ada yang beda nih. Benih B tampaknya sedang sedih karena dia tidak dapat tumbuh subur. Lihat adik-adik, layu sekali. Kira-kira adik-adik tahu nggak solusinya apa ya agar benih B dapat tumbuh subur dan tidak mati? Kalau adik-adik mau tahu solusinya, coba kita temukan jawabannya dengan menonton firman Tuhan berikut ini ya. Yuk, sama-sama kita tonton untuk bantu benih B agar dapat tumbuh subur. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kakak mau nanya nih, udah pada siap belum untuk mendengar firman Tuhan? Udah siap ya semuanya? Nah, kalau gitu sebelum itu kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kami hati yang mau menerima dan telinga yang mau mendengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik yang di rumah udah pada tahu belum kira-kira hari ini Kak Nia mau cerita apa ya? Nah, hari ini kakak akan cerita tentang sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Adik-adik pada tahu nggak apa? Nah, perumpamaan itu adalah perumpamaan tentang menabur. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang berada di tepi danau. Tuhan Yesus kembali bercerita tentang sebuah perumpamaan. Perumpamaan kali ini adik-adik, Tuhan Yesus bercerita tentang seorang penabur. Siapa di antara adik-adik di sini yang pernah mendengarkan cerita ini? Nah, kalau belum, kakak akan bercerita nih tentang perumpamaan ini. Nah, perumpamaan ini berceritakan tentang seorang penabur. Jadi adik-adik, penabur benih ini sedang menabur benih, tapi di tempat yang berbeda-beda. Pertama, penabur benih ini menabur benih di pinggir jalan. Nah, adik-adik, biasanya kalau di pinggir jalan itu banyak sekali burung-burung. Sini siapa adik-adik yang pernah melihat burung? Pasti pernah lihat semua dong. Nah, pada saat penabur benih ini menabur benih ke pinggir jalan, burung itu malah memakan habis semua benih-benih tersebut. Jadi benih-benih tersebut tidak sempat tumbuh adik-adik. Nah, dan yang kedua, penabur benih tersebut menabur benih di atas bebatuan. Nah, benih ini sempat tumbuh loh adik-adik, tapi ketika siang hari matahari menyinari batu-batu tersebut, tumbuhan ini malah mati karena terlalu panas. Dan ke tempat yang ketiga, penabur benih menabur benih di semak berduri. Nah, di semak berduri ini benih tersebut susah untuk tumbuh karena dia terhimpit adik-adik. Jadi benih ini tidak bisa bertumbuh dengan baik. Jadi pada akhirnya benih ini menjadi mati. Dan ke tempat yang terakhir, penabur benih ini menabur benih di atas tanah yang subur. Jadi ketika benih ini ditabur adik-adik, benih ini bertumbuh besar dan menghasilkan buah yang lebat. Nah, adik-adik, dari perumpamaan kali ini Tuhan Yesus mengajarkan kita semua bahwa kalau kita itu harus senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Gimana tuh caranya, Kak? Adik, yuk kakak ajak semuanya untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan di setiap langkah kehidupan kita.
Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan kita pada kali ini, kakak mau mengajak semuanya untuk berdoa. Ayo siapkan sikap doa yang terbaik untuk Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Ajarkan kami agar mau selalu mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan di setiap kehidupan kami. Karena kami yakin percaya Tuhan akan selalu menyertai dan menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kehidupan kami, sehingga biarlah Tuhan selalu mau memberkati kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, bertemu lagi nih dengan Bang Willy di dalam Super Kebenaran kita. Adik-adik udah pada penasaran belum? Apa super kebenaran kita pada kali ini? Kalau adik-adik penasaran, ikutin gerakan abang ya. Di setiap langkahku, aku akan selalu melakukan firman Tuhan. Nah, sekali lagi adik-adik. Di setiap langkahku, aku akan selalu melakukan firman Tuhan. Nah, pasti adik-adik pada bisa mengikuti gerakan abang ya. Nah, kalau begitu sekarang abang mau mengajak adik-adik untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah dapat Alkitabnya belum? Abang udah ambil Alkitabnya loh. Kalau sudah, adik-adik boleh buka di kitab Yakobus pasal 1 ayat 22. Gimana adik-adik? Sudah ketemu? Kalau sudah, abang akan bacakan ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah adik-adik, gimana? Sudah dibaca? Nah, abang ajak adik-adik untuk membaca sekali lagi ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Gimana adik-adik setelah baca firman Tuhan? Pastinya adik-adik diberkati ya. Nah adik-adik, ayo kita harus menjadi pelaku firman dan bukan hanya sekedar mendengar saja, tapi kita harus melakukannya seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, berkat adik-adik, benih sekarang dapat tumbuh subur. Dia nih banyak menghasilkan buahnya. Ini karena benih mau berubah dan mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh terlebih melakukannya. Sama seperti kehidupan adik-adik. Kalau iman kepercayaan adik-adik kepada Tuhan mau tetap berbuah seperti benih sekarang ini, adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Jangan sampai iman adik-adik seperti benih tadi layu. Gak mau kan? Yuk sama-sama sekarang kita lakukan firman Tuhan. Bye. Hai adik-adik, kembali lagi di dalam kreativitas Gereja Anak. Nah Kak Rara, kira-kira hari ini kita mau ngapain ya? Ngapain ya? Nah, Kak Angel dan adik-adik sekalian, kreativitas kita pada minggu ini akan berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Wow, kreativitas apa? Nah, adik-adik pasti masih ingat dong firman Tuhan yang barusan adik-adik dengar tentang menabur benih. Nah, pada minggu ini kita akan menanam kecambah. Wah, pasti seru sekali Kak Rara. Seru banget dong. Kalau gitu adik-adik yang di rumah, yuk langsung saja ikutin Kak Angel dan Kak Rara ya. Nah, adik-adik, jadi bahannya itu ada gelas aqua, biji kacang hijau, 2 lembar kapas, dan air secukupnya. Nah, jadi pertama-tama adik-adik masukin kapasnya ke dalam gelas aqua. Terus adik-adik masukin biji kacang hijaunya di dalam gelas. Nah, terus adik-adik tuang air secukupnya di dalam gelas. Jangan sampai tergenang ya adik-adik. Nah, sudah deh. Nah adik-adik sudah jadi ya. Jadi nanti adik-adik harus ingat, setelah adik-adik memasukkannya, adik-adik harus menyimpannya di tempat yang gelap, tidak boleh terkena sinar matahari. Nah setelah itu adik-adik tunggu hingga 3-4 hari.
Nah, jika sudah mulai tumbuh, adik-adik mulai fotokan ke dalam grup. Jadi tidak terasa nih ibadahnya udah mau selesai. Nah, adik-adik keren kan tadi firman Tuhannya? Nah, abang mau ajak adik-adik untuk menerapkan firman Tuhan itu di kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, kami dapat beribadah di hari ini. Berkati kami supaya setiap firman yang kami dengar dapat kami lakukan, dan setiap hari kami dapat mengingat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bye adik-adik.